Alhamdulillah kita berkumpul kembali habis berfoto-foto sama tamu dari Singapura dan Bapak Wisno. Dan alhamdulillah juga sesuai jadwal kemarin yang disampaikan oleh waktu kita kumpul ya. Jadi alhamdulillah kita kedatangan tamu yaitu alumni kita, alumni pertama ya. Nah, alhamdulillah pertama the first graduate dari Kak sama Bang Dimas sama Bang Acil ya. Beliau ingin ini nih kan beliau nih alumni pertama ya kan, otomatis istilahnya kalau bahasa kasarnya ini kan kita baru 3 tahun ini kelinci percobaannya muamalah ya nggak. Nah di sini kan bahasa kasarnya Bang ya kan, kita biar friendly kan, jadi nggak ada walau bapak. Jadi beliau ini mau ngungkapin gimana sih muamalah ini kedepannya. Kalau BPI otomatis kan garis besarnya bisnis, ya kan, bergulir dengan bisnis. Kalau EI mereka analisis, terus akuntansi pasti ya kan, nggak mungkin jadi pasti ujungnya garis besar akuntansi. Dan sekarang ekonomi apa kita mau kan banyak tuh, ya kan, bisnis juga dapet, terus kehakiman juga dipelajarin. Nah ini gimana sih garis besar kita nih? Nah berhubung beliau ada di sini, waktu tempat kami persilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur atas kehadirat Allah Taala yang mana kita masih bisa berkumpul karena nikmat Tuhan. Salah satunya nikmat kesehatan, nikmat iman. Kita bisa bertatap muka kembali satu sama lain tanpa perbedaan ada usia dan itu. Salam dan salam, beriring salam. Mari kita junjung besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tanpa perjuangan beliau, kita nggak bisa merasakan bagaimana keislaman itu sebenarnya. Dan kita juga nggak bisa menuntut ilmu dengan mudah seperti ini dibandingkan para sahabat yang dahulu. Untuk mendapatkan sebuah ilmu butuh perjuangan yang sangat sulit pastinya. Ini kita nggak usah formal ya, kita biasa aja sharing satu sama lain. Karena ini bertepatan dengan hari ulang tahun Basmalah, pastinya ini hari yang sangat spesial buat kita semua. Saya mau tanya kabarnya semua dulu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Basmalah kan ada jargonnya ya? Ada. Basmalah. Gaya. Berarti masih hijau semua mas. Belum ada yang mati. Perkenalkan dulu ya. Pasti belum ada yang kenal satu sama lain di antara kita. Nama saya Fazlur Rahman aslinya. Cuman teman-teman manggilnya Acil karena lebih mudah diingat, unik kali ya. Gitu. Kita angkatan 12. Asal saya dari Aceh. Pastinya kita di sini memiliki teman yang datang dari berbagai daerah ya. Tapi itu semua sudah menjadi keluarga kita. Saya di sini cuma kasih gambaran aja, tapi untuk detailnya, untuk sharing-sharing dan sebagainya akan disampaikan oleh Pak Dimas. Artinya hari ini adalah hari milad Basmalah, hari ulang tahunnya. Kalau kita bicara ulang tahun berarti kita tentunya kita bukan merayakan ulang tahun layaknya orang-orang Yahudi merayakan. Kita itu Islam. Kita rayakan, jadikan milad ini atau ulang tahun ini sebagai pengingat atau tazkiyatun nafs kita masing-masing. Apa yang sudah kita lalui tahun pertama, 2 tahun pertama di Basmalah itu. Karena hari kan terus berjalan, detik terus berjalan. Setiap detik itu diminta pertanggungjawabannya. Sampai mana sudah teman-teman Basmalah ini memperjuangkan Basmalah. Oleh karena itu, milad ini untuk mengingat kembali apa yang sudah kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya. Itulah fungsi ulang tahun di situ. Dan kita jadikan ulang tahun itu layaknya seperti perayaan orang-orang Yahudi, merayakan euforia dan sebagainya. Itu satu. Yang kedua, 3 berarti ya mau disampaikan secara garis besarnya aja. Nanti detailnya Kak Dimas ya. Tadi ulang tahun. Yang kedua,
organisasi sama ketiganya mungkin keluarga. Kalau organisasi mungkin tadi dengan siapa Kak Dimas, secara garis besarnya aja. Berarti kalau kita hidup berorganisasi kita nggak bisa hidup sendiri. Kita harus bersama-sama. Kita punya misi sama, punya visi misi yang sama. Tapi yang menjalankannya sama-sama atau tidak, kan gitu. Kita mau mencapai tujuan yang sama, tapi yang berjalan sendiri. Itu berarti kita belum bisa hidup dalam organisasi. Berarti kan teman-teman ini sedang dalam tahap organisasi. Itu yang perlu diperhatikan. Kalau mau mencapai tujuan yang sama, berarti harus ada pergerakan yang sama. Entah nanti teknisnya masing-masing punya divisi masing-masing untuk majukan muamalah ini. Yang kedua, nanti secara garis besar organisasi dan sebagainya akan saya baca Mas. Yang ketiga, family. Kalau kita udah bicara family, tadi kita melihat saya dari Aceh, seperti teman-teman juga berasal dari berbagai daerah. Ketika di sini sudah berkumpul, tanpa melihat suku dan lain sebagainya, kita di sini sudah menjadi sebuah keluarga. Kalau sudah menjadi keluarga, tolong bedakan bagaimana tinggal bersama dengan hidup bersama. Kalau tinggal bersama tapi hidup masing-masing, itu bukan jadi sebuah keluarga. Itu yang penting. Karena menurut saya, kalau kita di rantauan, keluarga itu terdekat itu ya bukan saudara kita, bukan saudara sebelah bapak, sebelah ibu, tidak. Tapi teman-teman kita yang ada di sini pastinya. Kita susah, kita sakit, yang duluan jenguk bukan saudara kita yang dari jauh, tapi teman-teman kita di sini. Itu pentingnya dari sebuah keluarga. Karena harta pun nggak bernilai, uang pun nggak bernilai. Berarti ada 3 ya. Jadi di acara ulang tahun Basmalah ini kembali kita introspeksi diri, terutama masing-masing dan Basmalah apa yang sudah dilalui 1 tahun, 2 tahun, mungkin tahun ketiga. Kita introspeksi apa yang perlu kita benahi itu ke depannya. Untuk selanjutnya masuk ke Kak Dimas, ini kita sharing, tanya jawab. Teman-teman bertanya, Kak Dimas menjawab. Oke? Nah, kita nggak perlu formal kayak Pak Misdo dan sebagainya. Bawa santai aja gitu ya. Oke. Mungkin hanya ini saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan formal-formal ya. Kayak tadi Acil bilang, nanti kita talk show aja, tanya jawab. Kalau saya ini sama Acil sebenarnya bukan role model yang baik kalau urusan mahasiswa. Maksudnya kita datang paling cepat ke kelas itu 2 jam setelah dosen datang. Terus kalau di matrik kita kalau misalnya lagi dosen ngajar bosen ke kantin. Jadi bukan role model yang bagus lah. Tapi sedikit background. Pertama perkenalkan, nama saya Irian Dimas Putra, SH. Panggilannya Dimas. Kalau di sini saya pengalaman ada banyak. Saya jadi ketua BIM, jadi ketua angkatan, ketua dinas, ketua DPM juga. Sempat jadi capresma, tapi saya menolak kalau jadi ketua BIM, makanya jadi ketua dinas waktu itu. Jadi teman-teman bisa nanya proyek organisasi. Terus alhamdulillah waktu magang juga kan di 2 lokom ya, 2 lokom top, Karimza sama Psikolog. Terus sekarang saya sebagai direksi di perusahaan dengan Pak Safi Antonio, namanya PT Sabena Agritech Internasional. Saya direktur, Pak Safi sebagai komisaris. Seperti itu. Jadi mungkin akan banyak yang bisa saya share ke teman-teman perihal seperti itu. Pertama mindsetnya yang perlu didasarin. Tadi sempat ada nyinggung gimana sih ke depannya kita gitu kan. Kalau saya sering ngomong sama Acil atau sama teman-teman, pertama bedain, kita ini tim bukan grup. Kalau tim itu kita harus saling membantu, menasehati, melengkapi, tim muter. Kalau grup kita harus ada satu pimpinan, di bawahnya ngikutin instruksi pimpinan. Pertama kita ini tim. Jadi kalau tim otomatis punya kelebihan kekurangan masing-masing. Yang paling penting kalau untuk tim, visi. Itu visi pribadi juga kalian harus penting gitu loh. Jadi kalau ngomongin nanti ke depan mau malah jadi apa sih, itu tuh urusan teknis doang. Karena yang paling penting visi kalian sebagai manusia itu apa. Kalau saya sering nekenin Kak Aji sama teman-teman, saya secara pribadi, saya pengen ya nanti di jannah atau di surga tuh dekat sama Rasul gitu loh. Urusan muamalah, urusan bisnis semuanya urusan teknis doang gitu loh. Itu yang perlu ditekenin ke teman-teman semuanya kayak gitu. Sisanya talk show aja. Sisanya ada yang bertanya nanti saya jawab insya Allah. Dah, silakan.
Dari mahasiswa yang lain ada mau nanya? Ya, selalu ganti-ganti aja. Yang pertama perempuan, yang kedua laki-laki. Ntar bentuk pertanyaan bebas, misalnya berkaitan dengan perkuliahan, karir, organisasi, dan sebagainya. Tanya ya sepuasnya. Oke? Saya Hiki Wasiati Dunia, Hiki dari angkatan 12. Kakak saya pernah dengar yang tentang silabus mata kuliah muamalah yang kakak ini apa namanya kasih pendapat itu apa sih kak yang harus dibenahi di muamalah itu gitu. Itu aja. Pengen tahu gimana dari kakak aja. Oke, tadi Hikmi nanya perihal silabus katanya apa yang perlu dibenahi segala macam. Baik lagi sebenarnya kalau urusan akademis Raihan dan lain-lain kayaknya yang cocok ya. Kalau saya kan urusannya urusan di luar-luar aja yang eksternal. Tapi saya mau ngasih pendapat kan karena saya juga pernah di Karimsyah ya. Di Karimsyah itu coba ditanya teman-teman yang lulusan hukum pasti semuanya mindsetnya kalau pengen lulus ke hukum. Kenapa? Karena hukum itu kepake banget ilmunya. Nah saya di sana kan ngomongin sama Pak Iswaidi sama Pak Mirza ya sebagai direktur sama wakil direktur dan kebetulan juga beliau kesini kan waktu itu untuk urusin bantuin muamalah. Yang paling penting silabusnya kita secara garis besar ya itu harus menjurus. Jadi silabus kita itu saya perhatikan terlalu banyak ilmu-ilmu yang kurang spesifik gitu loh. Kurang spesifik misalnya kan economics itu ada 3 jadi ini penting nih buat teman-teman urusan definisi. Kalau Ustaz Maskur kan saya menekankan urusan definisi ya. Jadi ekonomi Islam itu ada 3. Pertama Islamic economic, sama Islamic economics. Bedain. Kalau economics itu science, ilmu secara akademis, ekonomi Islam, secara apa namanya untuk mempredik future dan lain-lain lah. Nah kalau misalnya Islamic economic ini gimana cara kita mengaplikasiin ekonomi Islam dalam bentuk hukum, dan di Indonesia kan hukum positifnya civil law ya, gitu loh. Itu Islamic economic, dan yang terakhir Islamic ekonomi yaitu kita gimana ngejalanin ekonomi dengan Islam, gitu, dagang lah, gitu lah simpelnya. Nah waktu itu saya merekomend ke Pak Syafi'i bahwa muamalah ini tepatnya atau pasnya itu di Islamic economic. Nah untuk Islamic ekonomi yang bisa saya perjuangkan waktu itu dengan Pak Suki adalah gelar kalian harus SH. Nggak mungkin gelar kalian kalau SE gitu loh. Karena waktu saya di Lopem juga dipertanyakan kalau gelar SE itu mau ngapain gitu loh. Itu yang pertama, yang paling penting gelar kalian. Makanya alhamdulillah sekarang SH kan. Dan saya masih ingat banget waktu memperjuangin gelar SH itu. Itu kan cuma 3 orang tuh, saya, Ustaz Dinan sama Pak Safi. Sisanya kan teman-teman udah pesimis aja. Itu yang pertama. Terus yang kedua perihal silabus. Yang paling gampang kalau saya melihat adalah dicocokkan dengan kalian tuh mau kemana. Maksudnya apakah mau jadi lawyer? Kalau lawyer kan agak abu-abu ya. Apakah jadi hakim, apakah jadi jaksa, biarpun mereka berdua kan harus PNS. Apakah jadi notaris, apakah jadi arbiter, apakah jadi mediator, itu harus dispesifikkan. Gitu loh, harus ada konsentrasi khususnya. Itu yang saya kasih masukan ke Ustadz Unang waktu itu. Sekarang kan Ustadz Misto ya. Jadi di semester akhir kalau bisa, terlepas dari silabusnya detailnya apa aja, kalau saya tadi masukannya harus lebih spesifik. Paling klop setelah SH udah ada itu di semester akhir itu ada konsentrasi khusus gitu loh. Konsentrasi khususnya ada apakah mau menjadi legal drafter, apakah menjadi lawyer, apakah menjadi arbiter, kayak gitu tuh harus di semester akhir. Paling itu yang kalau saya sih perihal silabus. Kalau detailnya saya nggak terlalu perhatikan ya, karena di kelas aja saya paling 5 menit 10 menit doang. Penambahan matkul ya. Kalau saya compare sama di lingkungan kerja ya, di Lokom itu tuh ilmunya nggak kepake banget. Ilmu teman-teman itu sedikit banget yang kepake. Iya benar. Soalnya ini di Lokom itu kalian dituntut untuk mengembangkan ilmu dasar-dasarnya gitu loh. Sedangkan di kampus ini ilmunya cuma dasar-dasarnya aja, basic-basicnya aja, yang ibaratnya kalian baca modulnya atau presentasinya 5 menit selesai. Nggak usah duduk di kelas 2 jam lama-lama. Itu yang kalau saya sering ngomong sama Pak Wiku. Maksudnya harusnya banyak case atau kasus yang dipelajari di kelas. Gitu.
case, kasusnya aneh-aneh kalau di lapangan. Apalagi yang bikin kontrak MOU dan lain-lain kan di di perbankan syariah itu orang-orang nggak ngerti hukum. Satu, orang-orang nggak ngerti hukum positif. Dua, nggak ngerti hukum syariah. Jadi gimana bikinnya berantakan, gitu loh. Dan akhirnya case-nya aneh-aneh. Di ini kalau saya sih nyaranin itu, kalau untuk teknis belajar di kelas banyak ngebahas kasus, bukan cuma dasar-dasarnya aja gitu. Karena ujung-ujungnya dasar-dasarnya paling sebagai acuan ya dalilnya doang. Sisanya kita ngembangin sendiri. Itu sih kalau saya. Kalau perihal nambah matkul segala macam sih, kalau saya pribadi ya mendingan jangan banyak-banyak kuliah kan, secukupnya aja. Gitu. Udah, itu aja ini. Kaji mau nambah. Rizaldi. Ya. Ayo. Aja bebas apa aja. Touring. Dimas bisnis tahu aja. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran nggak Kak? Oh, iya. Jadi kan nama saya Adit ya, dari angkatan 14. Cuma mau ini aja nih buat teman-teman juga, teman 14 terutama. Kita minta pencerahan gitu untuk magang ya, karena sampai sekarang tuh masih banyak yang abu-abu gitu mau magang kemana. Karena saya lihat sih tasnya kayak nggak dikonsentrasi gitu. Ini kita kayak mau malah nih magang di sini-sini aja gitu. Ini masih terlalu luas gitu, masih diberi kebebasan, terlalu bebas. Bisa ntar ada yang kayak saya kemarin lihat itu ada yang magang di mana ya kemarin ya, pokoknya nggak sesuai sama jurusan muamalah gitu, nggak konsentrasinya muamalah. Jadi mohon pencerahannya aja lah buat kita gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah, nanti Acil nambahin ya. Oke, bismillah. Perihal magang ya. Baik lagi ya, secara garis besar, taskia jangan kalian jadikan acuan. Jujur aja nih ya, saya ya balik lagi, saya bukan role model yang bagus urusan mahasiswa, karena saya beberapa kali di DO dari kampus, dari ITB, dari BINUS, DO semua. Kenapa? Karena malas ngampus, gitu loh. Terus jadi taskia ini teknis aja gitu loh. Taskia itu teknis aja, jangan kalian anggap sebagai acuannya harus taskia begini enggak. Maksudnya taskia ngaren gini enggak. Ya itu contohnya saya magang. Ya yang saya bisa share kan dari pengalaman saya sendiri ya. Waktu itu magang saya nyari tahu kalau lulusan anak hukum, karena tadi basicnya saya pahami itu Islamic Economic bukan Economics. Kalau lulusan hukum di mana sih? Di law firm gitu kan. Dan untuk top law firm itu mereka nerima cuma 3 universitas dan 1 orang doang per setahun kalau nggak 2 tahun. Itu UI, UGM, UNPAD doang. Waktu saya di sana juga saya melihat itu tumpukannya mereka banyak banget yang daftar mau magang, karena kalau mau jadi lawyer kan harus magang 2 tahun di law firm. Itu IPK-nya 4 semua, banyak banget. Jadi kalau kita ngandalin IPK doang itu udah nggak bisa. Kalau di dunia kerja, apalagi lulusan hukum atau lulusan sarjana yang lain berapa banyak coba, iya kan? Waktu itu yang pertama yang jadi saya pikiran, kalau lulusan hukum itu harus ke law firm. Itu mindset orang-orang hukum di situ. Kedua, kalau tujuan saya pribadi waktu itu, saya pengen ngedongkrak nama muamalah di internal, nama muamalah diceng-cengin, apalagi sama jurusan lain yang akreditasinya bagus. Terus habis itu yang kedua, dari internal sendiri, dari basmalah sendiri pada pesimis, maksudnya kita mau jadi apa sih gitu loh. Nah makanya kalau saya sih tujuan itu waktu itu kalau magang, saya pengen ngedongkrak nama muamalah. Akhirnya gimana caranya saya bisa masuk law firm top. Nah itu ternyata pengalaman organisasi, TOEFL yang tinggi sama IPK tinggi nggak cukup. Jadi saya cari senjata lainnya rekomendasi dari saya, dari Pak Sapi, dari orang-orang ini gitu loh. Waktu di psikolog kan saya rekomendasinya dari Kamabubi waktu itu. Kalau ke Karimsa rekomendasi dari Pak Sapi. Nah itu, dan akhirnya pas di law firm itu saya baru kalau ya tadi urusan mata kuliah itu ternyata nggak terlalu kepake. Yang kedua, pengetahuan teman-teman sedikit banget tentang dunia kerja gitu loh. Jadi kalau masalah pertama kalian pengen kemana, jangan ngandelin taskia. Bahkan kalian masuk ITB atau manapun jangan ngandelin kampus, ngandelin diri sendiri. Jangan pernah kalau lingkungan jelek bilang lingkungan jelek. Ya saya buktiin sendiri, maksudnya saya fokus di diri sendiri aja untuk mengembangkan gitu loh. Yang pertama. Terus yang kedua, apa tujuannya mau magang?
Dan untuk bisa tahu tujuannya mau magang ya kalian lihat dunia kerja, baca-baca banyak-banyak gitu loh. Kan akses banyak, sekarang internet gampang. Jujur aja saya 90% belajar dari internet semua. Gitu loh. Jadi kalian belajar tuh ada tuh kalau di lulusan hukum, website yang paling terkenal tuh hukumonline.com. Kalian bisa baca di situ, bisa baca tentang dunia kerja segala macam di situ gitu loh. Nanti kalau kalian udah clear mau ngapa-ngapain ini tinggal istiqoroh terus bismillah. Jangan bismillah ya ntar. Tapi planning jelas, visi jelas, tujuan jelas baru bismillah gitu loh. Itu sih Dit, gitu loh. Jadi kalau misalnya ditanya apa perihal magang teknisnya balik lagi masing-masing. Cuman yang paling penting kalian jangan tergantung ke kasihannya apalagi ke diri sendiri plus ilmunya perlu mantap dulu dunia kerja itu kayak gimana. Mana yang paling cocok dengan teman-teman? Karena satu lagi riset di Amerika atau di kan kita ini kekurangan riset banget ya. Riset itu kita harus banyak berkaca ke pengalaman-pengalaman kan. Itu riset di Amerika kebanyakan orang-orang Indonesia tuh nggak mengenal dirinya sendiri gitu loh, nggak ngedalamin mereka tuh bakatnya apa. Kalau kalian udah tahu bakat kalian masing-masing, kelebihan kekurangan masing-masing, itu gampang ngembangin ke depannya, termasuk ke dunia kerja gitu loh. Gitu, jangan kayak masuk muamalah ngedengar-dengar cuma karena nggak ada hitung-hitungan. Kalau saya secara pribadi masuk muamalah dari matrik bilangnya apa, jawabannya maksudnya ditanya apa, ini alasannya saya bilang ya kalau Umar bilang kalau kita pengen dagang di pasar Madinah harus ngerti muamalah, itu alasan saya kalau masuk muamalah itu Dit. Ya, silakan yang lain. Acil mau nambahin? Silakan yang lain. Ya sayang banget ya kalau alumni yang lain nggak datang kan, maksudnya alumni yang lain lebih akademis kan ya. Kalau urusan-urusan yang formal, kalau saya cuma nambah-nambahin aja. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalimah dari angkatan 14. Saya mau bertanya mengenai organisasi Kak. Kalau kan tadi banyak nih penjabat sebagai ketua. Kita pasti tahu yang namanya organisasi sebagaimana dijelaskan oleh Acil tadi, kita memiliki visi yang sama, tujuan yang sama, bukan sendiri-sendiri. Tapi pasti setiap organisasi memiliki kendala tersendiri, baik itu entah dari atasan kepada bawahan ataupun sebaliknya dari bawahan ke atasan. Bagaimana sih Kak supaya kita tuh bersinergi, dalam arti sinergi dari atas ke bawah dengan gimana ya, saling membangun amunisi tersendiri gitu. Jadi ada eskalasinya, nggak cuma ada eskalasi ketua saja, tapi eskalasi di anggotanya pun gimana caranya supaya stabil. Dan kita tuh sebenarnya seharusnya kita tuh bukan digerakkan, tapi kita sendiri yang bergerak. Namun terkadang kita masih saja digerakkan saja susah, apalagi jadi penggerak. Nah, bagaimana sih kepemimpinan kakak selama kakak menjabat jadi ketua dan ketua, sebelumnya dalam mengkoordinir anggota kakak, baik itu dari kakak terhadap mereka terhadap kakak, apa yang kakak lakukan dan sebenarnya apa saja yang menjadi kendala tersebut dan kakak tuh bagaimana gitu cara solusinya untuk menghadapi hal tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Organisasi. Kalau saya organisasi semuanya serba nggak pengen, tapi orang-orang aja coba jadi itu jadi ini gitu kan. Alhamdulillah sih sedikit achievementsnya ya. Kalau BIM kan gitu-gitu aja, ketua angkatan juga gitu-gitu aja. Yang challenge banget waktu itu kalau capres makan saya nggak mau lah jadi ketua BIM. Dinar sama DPM yang challenge. Kalau Dinar waktu itu kan dicap acaranya sulit dan rugi. Alhamdulillah di Dinar saya kan untung. Jadi satu-satunya Dinar yang untung, nggak tahu Dinar tahun ini harus untung juga kan. Soalnya yang dilihat cuma itu doang, untung atau enggak. Sekarang ngomongin teknis organisasi. Kan ini saya aplikasikan juga di perusahaan.
yang paling penting sebenarnya kalau di organisasi itu ketuanya. Karena kalau kita ngomongin organisasi, kita ngomongin dua hal, leadership sama manajemen. Bedain sama teman-teman leadership sama manajerial atau manajemen, ini namanya manajemen, bedain. Nah, tugas ketua sebagai leader adalah ngasih mindset yang jelas ke tim. Ditekenin tim, bukan grup. Nah, kadang-kadang teman-teman kan secara definisi aja berantakan. Maksudnya tim itu apa, grup itu apa, komunitas itu apa, klub itu apa, itu berantakan, mereka nggak ngerti. Kalian harus clear dulu, tim itu harus saling membantu, melengkapi, menasehati. Jadi kita sebagai leader harus sadar diri kalau kita nggak bisa nge-cover semua hal. Jadi si leader itu kuncinya sebenarnya kalau organisasi. Leader harus bisa nyampein visinya dengan jelas ke tim, balik lagi tim. Terus yang kedua, kalau untuk ini urusan ada dua kalau organisasi, di urusan manajerial itu ada namanya urusan strategic management, ada tactical management. Ini juga penting. Jadi mana yang urusan strategis, mana urusan taktis. Urusan taktis itu urusan di lapangan dan itu benar-benar kita harus delegasiin. Gitu loh. Jadi satu, si leader itu harus bisa banget ngasih visinya ke tim. Nekenin kalau kita itu tim, bukan dia itu yang Superman. Yang ketiga, dia harus bisa ngedelegasiin ke orang yang tepat, gitu loh. Itu organisasi. Cuman balik lagi kalau saya sering ngomongin itu di Taskia ini kan wadah untuk belajar ya, gitu loh. Taskia ini wadah untuk belajar. Jadi kalau misalnya saya secara pribadi waktu itu biarpun udah punya perusahaan, kalau punya target untuk bina harus untung ya saya juga melihat SDM saya. Maksudnya SDM ini sudah kompeten atau belum. Jadi urusannya juga ada SDM, ada SDA. Gimana cara itu SDM sama SDA kita efektif, simple, nggak keluar kos banyak tapi untung atau profit. Gitu. Itu tekniknya sih. Satu, ketua harus leadershipnya benar banget. Harus yang paling penting dari leadership itu dia harus bisa nyampein visinya dengan jelas. Harus tetap kalau teman-temannya itu kemana-mana, ngelakuinnya kemana-mana, dia harus tetap ngarahin temennya itu untuk supaya stay on track gitu loh visinya. Itu yang pertama, urusan si leadernya loh ditekenin karena dia punya tanggung jawab. Terus yang kedua, dia harus ngerti kalau ini tuh tim. Ini tuh kalau tim leadership sama manajerial itu beda. Dia harus bisa ngedelegasikan ke orang. Ada itu saya sering lihat kalau di organisasi di Taskia, ketua ngelakuin ini itu juga. Tapi bukan berarti si ketua tuh nyuruh-nyuruh. Ketua tuh untuk pada saat nyuruh dia harus udah ngerti banget apa yang dia suruh. Dia harus ngerti banget tujuannya apa, dia tuh mau ngapain gitu loh. Jadi kuncinya balik lagi di ketua gitu loh. Jadi makanya kalau ngomongin organisasi yang pertama kali ya kalian harus benar-benar milih ketuanya gitu loh. Makanya kalau di urusan Islam kan pemilihan khalifah nggak asal kan gitu loh. Nah, itu juga yang harus kalian perhatikan, jangan asal. Kalau urusan ini teknis aja. Kalau ngomongin masalah pasti ada. Dan kalau kalian pengen jadi orang gede ya masalahnya harus gede. Jadi kalau ada masalah gede, kalian masalah susah, ya kalian nggak bakal bisa jadi orang gede, gitu loh. Kayak gitu sih. Jadi kalau urusan organisasi nggak bisa banyak diomongin di kayak begini, karena beda siklusnya semuanya beda. Tapi yang paling penting tadi urusan leadership sama manajerialnya gitu, urusan strategic management sama tactical managementnya, gitu. Contoh, kalau di direksi perusahaan, saya kan sebagai direktur. Hasil saya posisikan sebagai manajer pemasaran dan manajer SDM ya. Saya harus ngembangin SDM sama SDA saya. Dan yang paling penting ya poin-poin penting itu harus jelas. Contoh, kenapa saya rekrut tadi, kenapa saya nggak rekrut sini, karena yang pertama kali yang saya pengen adalah loyalitas, bukan kepinteran. Orang pintar mau banyak, tapi yang loyal sedikit. Gitu loh. Urusan SDM itu bisa kita kembangin. Contoh, target saya sama Acil untuk perusahaan ya saya pengen setahun sekali SDA sama SDM itu meningkat, entah dari urusan kuantitas, entah dari urusan kualitas. Dan saya tekenin banget tadi harus S2 tahun ini, gitu. Per 5 tahun harus ada nambah ilmu, harus S2, S3 dan lain-lain, kayak gitu. Jadi harus clear. Itu sih kalau urusan organisasi. Mungkin agak beribet tapi mudah-mudahan nyampe lah intinya. Dah itu aja, nambahin tuh. Ini kan sharing pengalaman aja. Itu sih kalau di organisasi lebih kepada tadi lah leadership dan manajemen. Bagaimana kalian menemukan seorang pemimpin yang betul-betul bisa mengarahkan kalian. Saya sebagai tim gimana? Harus kan sebagai Ya dan tanya jawab selanjutnya aja. Ntar kita simpulkan dulu semua. Yang sudah sebenarnya. Ya, selanjutnya. Mau minta saran atau masukan, Kak. Kita
gitu. Nah, Progres. ya, kita pengen sebenarnya kita udah ada beberapa apa ya dari beberapa kita udah punya suatu inovasi buat bikin itu juga dari jadi mau minta masukan aja kan gimana baiknya pengelolaan manajemennya juga biar sesuai itu nggak cuma habis di saat kita tapi bisa buat lama gitu. Terus itu bertahan gitu, nggak cuma pikiran kita sekian. Ya, kalau saya kan karena concern banget sama entrepreneurship, jadi satu-satunya program di Basmala yang saya dukung sebenarnya kesuwen waktu itu. Tapi secara teknis kan belum terlibat dan nggak bisa terlibat juga, kan kita beda ini. Ini mindsetnya lagi yang perlu teman-teman tekanin. Bedain pebisnis, pengusaha, entrepreneur sama pedagang. Bedain. Kalau dagang itu keuntungan instan. Misalnya saya ngambil barang ini, saya jual dapat untung 1.000 selesai. Itu pedagang. Terus kalau pebisnis kita ngomongin jangka panjang. Contoh, buat di cash flow, kita modal berapa? 250 juta dalam bulan Januari, Februari sampai Maret itu kita kita rugi dulu. Tapi nanti kita ROI atau untungnya di bulan misalnya katakanlah bulan Juni, terus tahun-tahun berikutnya untuk. Nah kalau pebisnis ngomongin jangka panjang. Itu yang kedua. Yang ketiga, urusan entrepreneur. Entrepreneur adalah orang yang bisa melihat peluang. Orang yang bisa melihat peluang, ngelihat doang ya. Orang yang bisa melihat peluang bahwa ini itu akan untung di masa depan. Dan yang paling jarang itu di Indonesia entrepreneur. Yang pengusaha banyak, yang pebisnis banyak, terus yang pedagang apa lagi? Yang entrepreneur sangat jarang. Dan yang terakhir pengusaha. Kalau pengusaha itu bisa mengeksekusi apa yang dia lihat peluangnya. Itu pengusaha. Jadi kalian bedain dulu tuh. Jadi ada yang bilang oh ini pengusaha, entrepreneur, ini pebisnis beda. Ya, itu pertama. Terus yang kedua, kalau ngomongin bisnis, teman-teman itu seakan-akan terpaku di urusan produk sama modal doang. Padahal orang gede, ini maksudnya orang yang udah sukses, yang udah punya pengalaman banyak, ada satu ilmu yang itu tuh mungkin bisa didapetin oleh pebisnis doang, intuisi. Jadi kalau orang gede itu, kita tuh nggak usah presentasi banyak-banyak. Mereka melihat muka kita sekilas aja udah tahu ini tuh orangnya bakal bagus, ini tuh orangnya bakal membawa profit, gitu. Kan banyak orang-orang kalau mau dapetin duit presentasi susah nggak usah. Mereka udah punya pengalaman banyak, udah ditipu berapa kali. Jadi melihat muka juga udah tahu gitu loh. Itu yang paling penting untuk kalau nyari investor, kalau untuk ngomongin modal. Nah terus ditanya perihal gimana nih kesuwen supaya kedepannya supaya bisa bertahan lama bagus.